Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nerti Sernida, mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi dari makalah saya, tantangan dan solusi pengembangan UMKM di Indonesia. Ini merupakan pemenuhan tugas saya dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM di bawah bimbingan Bapak Abdul Hafid, SPD, MPD. Seperti yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Namun, di balik peran yang sangat strategis tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama memahami apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dan mencari solusi konkret yang bisa diterapkan demi kemajuan sektor ini. Mari kita mulai dengan melihat kondisi terkini UMKM di Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Artinya, hampir seluruh roda ekonomi masyarakat digerakkan oleh UMKM. Namun, banyak dari UMKM ini masih beroperasi secara informal. Mereka belum memiliki legalitas usaha, belum memiliki akses pembiayaan formal, belum menguasai teknologi digital, dan juga menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses pasar. UMKM tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, kerajinan tangan, jasa transportasi, pertanian, hingga industri kreatif. Potensi ini sebenarnya sangat besar, tetapi tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Tantangan pengembangan UMKM. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM. Yang pertama, keterbatasan permodalan. Banyak pelaku UMKM kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan karena mereka tidak memiliki agunan, belum umpan kabel, atau tidak tahu cara mengakses lembaga keuangan. Yang kedua, rendahnya literasi keuangan dan manajemen. Pelaku UMKM umumnya belum memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Banyak yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang ketiga, keterbatasan akses pasar. Produk UMKM sering kali hanya dijual di lingkungan sekitar. Mereka belum mampu menembus pasar nasional atau ekspor karena keterbatasan promosi dan branding. Yang keempat, kurangnya inovasi dan teknologi. UMKM jarang melakukan inovasi produk atau proses bisnis. Padahal inovasi sangat penting agar usaha tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, legalitas dan izin usaha. Banyak UMKM belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, izin edar, sertifikat halal, atau standar untuk produk. Ini menjadi kendala untuk bekerja sama dengan pemerintah atau masuk ke pasar modern. Yang keenam, tantangan digitalisasi. Di era digital, UMKM dituntut untuk hadir secara online. Namun, tidak semua pelaku usaha mampu menggunakan media sosial, marketplace, dan aplikasi digital dalam kegiatan usahanya. Sekarang mari kita bahas beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Yang pertama, akses permodalan dengan memperluas program kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah dan syarat yang lebih mudah, penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi sebagai sumber pembiayaan lokal, dan pengembangan platform crowdfunding dan peer-to-peer lending. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi, misalnya
pemerintah dan perguruan tinggi harus lebih rutin memberikan pelatihan manajemen, pelatihan pemasaran, digitalisasi, dan literasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan melalui program inkubasi bisnis. Yang ketiga, digitalisasi UMKM. Mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan media sosial dan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan digital marketing dan dukungan infrastruktur internet di desa-desa. Yang keempat, legalitas dan sertifikat, yaitu memberikan kemudahan dan gratis biaya pendaftaran izin usaha, dan mendorong UMKM untuk memiliki NIB, sertifikat halal, sertifikat PIR, dan haki untuk perlindungan merek. Yang kelima, penguatan ekosistem. Penguasaan ekosistem dilakukan dengan kolaborasi antar pemerintah, swasta, universitas, masyarakat sipil untuk membentuk ekosistem UMKM yang sehat dan inklusif. Pemerintah juga harus menjadi off-taker produk UMKM, misalnya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM lokal. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pengembangan UMKM. Beberapa kementerian yang berperan penting antara lain Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pengarah utama kebijakan UMKM. Yang kedua, Kementerian Perdagangan yang membuka akses pasar domestik dan internasional. Yang ketiga, Kementerian Keuangan dan OJK yang menyediakan regulasi dan insentif pembiayaan. Yang keempat, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung digitalisasi UMKM dan perguruan tinggi sebagai mitra pendamping dalam pelatihan dan riset. Sektor swasta dan BUMN juga harus menjadi bagian dari solusi, misalnya dengan program CRS untuk pelatihan UMKM, kemitraan usaha, dan pemasaran produk. Sebagai contoh, di berbagai daerah sudah ada UMKM yang berhasil naik kelas karena berhasil mengadopsi teknologi digital dan memiliki legalitas yang baik. Contohnya, kuliner yang sukses menembus pasar nasional karena aktif di media sosial. Kemudian UMKM kerajinan yang mampu ekspor ke luar negeri setelah mengikuti pameran dan pelatihan dari pemerintah. Dari pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional, tetapi untuk benar-benar berkontribusi maksimal, UMKM membutuhkan dukungan dalam banyak hal, yaitu permodalan, pelatihan, legalitas, digitalisasi, dan juga akses pasar. Solusi dan tantangan UMKM harus melibatkan berbagai pihak secara sinergis, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan juga masyarakat. Demikian presentasi dari saya mengenai tantangan dan solusi pengembangan UMKM di Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan memberikan manfaat, membuka wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli dan mendukung pelaku UMKM di sekitar kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.